Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Yola Wahyu Mulyawati dengan NIM 2018 022 0241 serta rekan saya Lia Anissa 2018 022 0166, Rubianto dengan NIM 2018 022 0217, Emilia Faramada dengan NIM 2018 022 0224, dan Deja Permata dengan NIM 2019 022 0049. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai proses pendampingan UMKM, yaitu dimsum osin dan sari frozen. Proses pendampingan Sari Frozen. Sari Frozen berdiri pada 21 Januari 2021 oleh seorang pegawai pabrik makanan frozen bernama Mbak Sari. Pemilik Sari Frozen ini sangat ramah dan welcome kepada kami saat kami mewawancarai beliau di tokonya. Mbak Sari membuka usaha ini karena melihat masyarakat sekitar Mojosongo yang kian hari kian ramai sehingga ia menciptakan ide usaha makanan praktis untuk anak-anak hingga ibu-ibu yang ingin memaksa tanpa ribet. Lokasi tokonya di Jalan Celolo, Mojosongo, Solo. Toko yang digunakan merupakan toko miliknya sendiri, yang memiliki luas 2x2 meter dan sangat strategis. Sari Frozen menyediakan berbagai olahan makanan siap goreng seperti sosis, nugget, daging giling, olahan ikan, dan lain sebagainya. Informasi yang didapat dalam proses pendampingan. Nah, informasi itu terkait email, nomor telepon, dan lain-lain untuk melengkapi informasi untuk pembuatan Trello, WA Bisnis, dan Google Bisnis. Nah, responnya cukup tanggap meskipun kadang slow respon. Proses pendampingan dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline sendiri menggunakan bertemu langsung dan online melalui via chat WA. Nah, untuk gambaran umum UMKM-nya sendiri merupakan salah satu usaha di bidang kuliner atau makanan. Nah, menjual makanan siap saji mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.500. Berdiri sejak tahun 2020, memiliki 4 lokasi, yaitu yang utama ada di Jalan Bromo Raya, yang kemudian Kadipiro, Manahan, dan Mojosongo. Pendampingan selalu dilakukan di outlet di Bromo Raya. UMKM ini cukup besar dan memiliki berbagai kalangan pembeli, baik anak-anak hingga orang dewasa. Menjual makanan di kios seperti yang ada di Bromo Raya dan Kadipiro, dan menggunakan gerobak kecil di Manahan dan Mojosongo. Usaha yang dilakukan memiliki minat yang besar, bisa dilihat dari antusias pembeli yang banyak dan memiliki 3 cabang. Nah, selain itu UMKM menjual dumpling, bakso ikan, dan makanan lainnya. Cara menggunakan aplikasi Trello. Sebelum kita bisa menggunakan aplikasi ini, kita harus melakukan beberapa langkah agar aplikasi bisa digunakan. Seperti pada pengalaman sebelumnya, kelompok kami melakukan langkah-langkah tersebut agar aplikasi kita bisa dibuat untuk bisnis dan pembagian tugas. Langkah-langkah tersebut ialah: yang pertama, buatlah akun. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini, pengguna diharuskan membuat akun terlebih dahulu, bisa dengan mendaftar melalui cara manual ataupun menggunakan akun Google yang sudah ada. Pada registrasi ini, pengguna tidak dipungut biaya sama sekali. Langkah yang kedua ialah buatlah tim kerja. Setelah akun kita terdaftar, pengguna mulai bisa memanfaatkan semua fiturnya. Pertama akan dijelaskan mengenai membuat tim. Apabila tujuan utama kita membuat aplikasi ini untuk proyek bekerja sama, maka pengguna harus membuat tim terlebih dahulu. Caranya adalah klik tombol plus yang ada di kanan atas pada halaman utama Trello, lalu pilih Create Team. Di situ pengguna akan diminta untuk mengisi nama tim, jenis tim, dan deskripsi tim. Setelah semuanya lengkap, klik Continue, kemudian akan muncul halaman. Langkah yang ketiga ialah buat board. Jika tim sudah berhasil dibuat, selanjutnya buatlah board. Buka halaman tim yang telah dibuat, lalu klik Create a new board. Jangan lupa mengisi nama dan tingkat privasi. Pengguna juga dapat mengatur background pada board. Keterangan mengenai tingkat privasi: jika pengguna mengatur privasi ke publik,
Secara otomatis, Google akan mengindeks bot tersebut. Nantinya, orang lain dapat mengakses bot yang telah dibuat. Jadi, pengguna disarankan untuk memilih tim visible supaya kerahasiaan mengenai proyek hanya diketahui oleh tim Anda saja. Yang keempat adalah buatlah list. Caranya dengan klik menu add list yang terletak di bawah nama bot yang sudah dibuat. Buat list sesuai dengan jumlah yang diputar yang sama. Langkah yang kelima ialah buat cards. Pertama, pengguna tinggal klik add a cards yang tersedia pada list. Masukkan nama sesuai dengan pekerjaan, lalu simpan dengan klik add cards. Ulangi cara ini sebanyak cards yang akan dibuat. Kemudian, tambahkan siapa saja yang harus mengerjakan tugas tersebut. Nama anggota tim beserta tanggung jawabnya dapat diatur dalam cards ini. Caranya dengan klik members, lalu masukkan anggota dengan klik pada bagian foto profil mereka. Dalam setiap pengerjaan tugas, membuat catatan dan lampiran tidak boleh dilewatkan. Bukan hanya proyek bersama, pekerjaan pribadi juga membutuhkan catatan dan lampiran. Di aplikasi ini, pengguna lebih mudah membuat dua hal tersebut. Catatan digunakan sebagai pengingat tentang detail suatu pekerjaan, sementara lampiran berupa file digunakan sebagai penunjang pekerjaan. Supaya kita tidak telat mengumpulkan tugas, atur tanggal deadline dengan memilih opsi due date. Waktu pengingat dapat diatur sesuai keinginan, bisa diatur 2 hari sebelumnya maupun 1 jam sebelum pengumpulan tugas. Pengguna tidak perlu khawatir. Trello akan memberi tahu melalui email atau tanggal pada cards berubah menjadi kuning. WhatsApp Business merupakan aplikasi yang gratis untuk diunduh yang tersedia pada Android dan iPhone dan didesain untuk pemilik bisnis kecil. WhatsApp Business akan membuat interaksi pengguna dengan pelanggan menjadi lebih mudah dengan menyediakan fitur-fitur untuk mengautomasi, menyortir, dan membalas pesan dengan cepat. Aplikasi ini juga didesain seperti dan berfungsi sama dengan WhatsApp Messenger. Program pendampingan UMKM Sari Frozen dan Dimsum Osin dilakukan melalui WhatsApp Business. Hal ini diperlukan sebagai sarana peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing UMKM dan agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Ada berbagai macam fitur-fitur WA Business. Yang pertama, balasan cepat dengan jawaban otomatis. Hal ini membantu penjual untuk memberikan jawaban paling umum yang sering ditanyakan oleh pembeli. Yang kedua, obrolan dan kontak dapat diatur dengan fitur label sehingga lebih rapi. Yang ketiga, filter obrolan. Dengan ini, penjual bisa menyortir obrolan baik dari pesan personal, grup, atau daftar pesan yang belum dibaca. Kemudian ada cara penggunaan WhatsApp Business. Yang pertama, unduh aplikasi WhatsApp Business web di iPhone atau Android. Lalu akan diminta untuk mengklik tulisan agree dan continue. Yang kedua, setelah itu diminta untuk memasukkan nomor telepon untuk WhatsApp Business. Ada pilihan apakah akan tetap memakai nomor telepon di WhatsApp reguler. Kalau tetap menggunakan nomor telepon WhatsApp reguler, maka akan otomatis logout dari WhatsApp reguler tersebut. Yang ketiga, memasukkan profil seperti foto dan nama bisnis. Memasukkan jenis bisnis yang udah tertera di daftar. Selain itu, masukkan deskripsi, jam kerja, email, dan website bisnis. Yang keempat, membuat katalog. Masukkan katalog dagang di WhatsApp Business web. Etalase online ini berisi informasi foto hingga harga produk. Caranya, buka aplikasi WhatsApp Business, pilih pengaturan lalu katalog.
Kemudian pilih tambah produk, lalu pilih foto produk dan sertakan informasi lengkap dengan maksimal 500 foto. Lalu simpan dan daftar katalog akan muncul di akun. Yang kelima, setelah itu akan tersambung ke WhatsApp bisnis. Selanjutnya, Google Business. Dalam pembuatan Google Business melalui beberapa proses seperti pencantuman email, password, reservasi kode, tanggal lahir, pencantuman email lain sebagai email cadangan, pencantuman nomor telepon. Kemudian ketika sudah selesai, berlanjut ke dalam proses pengeditan profil. Yang pertama, profil Dimsum Osin. Nah, yang pertama tercantum deskripsi toko, yaitu merupakan merek dagang makanan siap saji yang memiliki banyak varian dengan harga terjangkau mulai dari 1.000 hingga 3.500. Yang kedua tercantum alamat yang beralamatkan di Jalan Bromo Raya nomor 10 Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang ketiga tercantum jam buka. Jadi Dimsum Osin buka setiap hari Rabu sampai Senin pukul 12 siang hingga 9 malam. Yang keempat tercantum katalog produk. Selanjutnya tercantum berbagai macam komentar positif dari konsumen. Lalu tercantum juga nomor telepon. Yang kedua Sari Frozen. Tercantum deskripsi toko, yaitu menjual berbagai macam frozen food. Yang selanjutnya tercantum alamat yang beralamatkan di Jalan Bromo Raya, Kloklo, RT 2 RW 5, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah. Lalu yang selanjutnya tercantum jam buka, di mana toko ini buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Yang selanjutnya tercantum berbagai macam produk frozen food disertai harga. Lalu selanjutnya tercantum komentar positif konsumen. Lalu yang terakhir tercantum nomor. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.